Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita boleh kembali bersama, berjumpa di dalam ibadah Gereja GKI Bethesda secara online. Untuk itu mari kita akan mendasarkan seluruh ibadah kita pada hari ini. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 117, Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Saya ingin membacakan untuk kita semua Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan tundukkan hati kita bahwa segenap jiwa, tubuh dan roh kita sebagai sesuatu yang patut dan layak untuk kita persembahkan kepadanya. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya besar dan mulia oleh Yesus Kristus. Kiranya melalui persekutuan bersama Roh yang kudus, kuasanya menyertai kita sepanjang ibadah awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Mari saat ini kita sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup, yang layak kita sembah. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Saat ini kami mau datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku
sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami ingin lebih mengenal Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ia Bapa ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Menjadi penyembah-penyembahmu yang patut dan layak, yaitu penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Dan biarlah kehendak-Mu ini jadi atas setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sebelum membawa menyerahkan doa untuk membuka ibadah kita pada hari ini, dengan segenap iman dan percaya kita, mari kita akan bersama untuk mengucapkan di dalam pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa dan menyerahkan seluruh ibadah online kami hari ini, awal pertengahan sampai pada akhirnya, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya jemaat dimanapun mereka berada, keluarga dimanapun mereka berada, bahkan setiap mereka yang melihat secara online melalui ibadah yang kami adakan, berkat yang daripada Tuhan turun atas mereka, pujian yang dinaikkan, memberi sukacita dan mendatangkan damai Tuhan. Firman yang disampaikan, kebenaran itu akan menghidupi dan memerdekakan mereka.
membawa menyerahkan seluruh pelayanan mimbar, bahkan kami semua yang ada dalam bagian pelayanan online ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Bapa Tuhan di dalam nama Yesus, membawa menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk terima berkat, semua yang siap untuk diberkati Tuhan, mari kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita percaya di tengah kondisi seperti ini, kita percaya tidak menghalangi sedikit pun untuk kita tetap bersyukur, memuji nama Tuhan. Sebab inilah saatnya, inilah waktunya semua umat Tuhan dapat memuji nama Tuhan. Haleluya. Berdiri
Haleluya. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau kota benteng kami. Mari sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau demi hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, angkat ku tinggi, Kau Tuhan yang benar, yang pernah tinggalkan dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, Kau apakan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Demi hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku ragu. Kamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, angkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, Kau pernah tinggalkan dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, Kau apakan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar, Kau pernah tinggalkan dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, Kau apakan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu kita mau mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah-Mu sepanjang hari ini. Bapak, saat ini kami ingin mempersembahkan sedikit apa yang kami punya. Kiranya Bapak Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan kami agar layak di hadapan-Mu. Kami percaya saat kami memberi, kami tidak akan kekurangan karena Engkau Allah sumber berkat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pernah
Mari saat ini kita akan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Yesus, punya Allah seperti Engkau. Kerinduanku datang padamu, Kau Allah yang mulia, Allah mulia, mawar syarwan ku cinta. Kaulah Raja kami Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku sembah. Dalam roh dan kebenaran.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan, di mana Engkau memberikan waktu kepada kami mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi hati Tuhan di dalam kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah berfirmanlah atas kami Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati kami, memberikan iluminasi kepada kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami baca, bahkan apa yang kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Roh-Mu yang kudus akan bekerja di antara kami yang mengambil bagian di dalam firman-Mu pada saat ini, agar kami merasakan berkat yang Kau sediakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan membuka firman Tuhan bersama dari Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Kita akan membaca bersama Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan saat ini bertema menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, arti kata menyembah adalah memberikan penghormatan kepada Tuhan. Secara hikmat kita memuja, kita memuji Dia. Itu kata dari menyembah, arti kata dari menyembah. Ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Roh berasal dari kata Ibrani ruah yang artinya nafas atau angin atau kuasa atau kekuatan. Kita mengingat apa yang ada tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, roh tidak dibatasi oleh ruang. Roh tidak dibatasi oleh waktu. Firman Tuhan juga pernah mengatakan di dalam Yesaya 66 ayat 1 mengatakan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Sehingga kita membayangkan keberadaan roh itu tidak dapat dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh tempat. Roh juga tidak bisa dibatasi oleh waktu. 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Roh Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh tempat, atau tidak bisa juga dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita membayangkan bagaimana roh Allah itu sebenarnya, kita membayangkan kalau langit saja menjadi tahtanya, kalau bumi ini menjadi tumpuan kakinya. Seperti apa kita membayangkan Allah kita? Orang mengatakan Allah yang transenden, Allah yang sulit dilampaui, sulit diketahui, Allah yang berjarak sangat jauh dari keberadaan kita. Kemudian bagaimana kita bisa menyembah Dia, bagaimana kita bisa datang kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita sudah memperingati Paskah, di mana Tuhan Yesus mati bagi kita, di mana Dia bangkit bagi kita,
Dia yang datang ke dalam dunia ini, Dia yang mati, Dia yang bangkit, dan Dia yang naik ke sorga. Tetapi dengan kasih-Nya Dia menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mau dekat dengan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak pernah melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oleh kasih Tuhan, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Dia mati bagi kita, Dia naik ke sorga, tetapi Bapa memberikan rohnya ada dalam hidup kita. Tuhan katakan Dia akan diam bersama-sama dengan kita. Jadi Allah tidak menjadi Allah yang transenden, yang jauh, tidak terlampaui secara akal kita. Kita tidak bisa dekat dengan Dia, tetapi ayat ini mengatakan Dia akan ada di dalam hidup kita saat kita percaya, menjadi Allah yang imanen. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Yohanes 1 ayat 12 juga menegaskan bagaimana Dia dekat di dalam kehidupan kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita sangat bersyukur dengan pengenalan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita saat kita mau menerima Dia, saat kita membuka hati kita, saat kita mengundang Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur karena Tuhan tidak lagi jauh, tetapi Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan dekat dengan kita, bahkan kita disebut sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, seorang anak dengan orang tua, seorang anak dengan bapaknya mempunyai hubungan yang pasti dekat karena kita ada dalam satu keluarga. Saat ini kita ada dengan bapak kita ada dalam satu rumah, dengan keluarga kita ada dalam satu rumah. Apalagi suasana yang ada sekarang, kita harus stay di rumah, tetap berada di rumah. Kita akan terus punya komunikasi yang baik pasti dengan bapak kita. Anak dengan bapak, kita tahu siapa ayah kita tahu kesukaan dia, kita tahu apa yang menjadi sifat-sifatnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hal yang pertama yang harus kita perhatikan pada saat kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran, kita harus ingat bahwa Allah tidak jauh, bahwa Allah itu sangat dekat, bahkan tinggal dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Akan tetapi kita harus punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena bisa saja kita tahu bahwa Tuhan itu tinggal dalam diri kita, tetapi karena kita punya kebebasan 100%, maka kita menjauh daripada Tuhan. Sebagaimana Yesaya 23 ayat 13 menuliskan, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini firman yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, apa yang terjadi ketika mereka beribadah, ketika mereka menyembah kepada Tuhan. Tuhan katakan bangsa ini datang mendekat. Oleh karena bangsa ini datang mendekat, mereka dekat. Dengan mulutnya memuliakan aku, dengan bibirnya memuliakan aku, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita akan mengerti sungguh keberadaan kita di hadapan Tuhan,
mengerti sungguh keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita senantiasa punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita kenal siapa Tuhan kita? Apakah kita tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan karena Dia sudah mengasihi kita? Inilah yang harus diperhatikan pada saat kita mau menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan harus terjalin. Kita harus memastikan bahwa kita sudah mengaktifasi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak akan terjadi satu penyembahan di mana kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari kita jauh daripada Tuhan. Hari-hari kita tidak kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan kita tidak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan ketika kita menyembah Tuhan saat bangun pagi, ketika kita mendengar akan suara Tuhan, ketika kita dekat memberikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hal yang pertama yang kita renungkan bersama dan yang harus sungguh-sungguh kita ingat, apakah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah keberadaan Tuhan itu sungguh-sungguh terlaksana dalam kehidupan kita? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan itu dekat dalam hidup kita, mau bersekutu dengan kita? Ini hal yang pertama yang kita renungkan pada saat kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan sampai Tuhan mengatakan kita datang, fisik kita datang, fisik kita mendekat, tetapi hati kita tidak ada di situ. Dan hal yang kedua, kita akan melihat pada Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal 8 ayat yang pasal 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya akan ulangi Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hal yang pertama tadi kita mengingat bahwa bagaimana kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, keberadaan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, sungguh-sungguh harus kita sadari. Dan hal yang kedua, menyembah dalam roh dan kebenaran, kita harus mengerti kapasitas dasar apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Tuhan katakan pada saat kita mendengar suaranya, pada saat dengan setia kita melakukan kebenaran yang Tuhan berikan, maka kita akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor, akan tetap naik dan bukan turun. Tempat kita ada di atas, tempat kita selalu ada di atas pada saat kita melakukan perintah Tuhan, pada saat kita mau melakukannya dengan setia. Ini keberadaan dasar kita di hadapan Tuhan. Kapasitas yang benar di hadapan Tuhan. Kita berada di atas pada saat kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Kemudian Roma 8 ayat yang ke-11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalimat ini mengatakan akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya.
semangat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, oleh Roh Kudus kepada kita, disediakan dalam kehidupan kita. Kita yang berada di atas, tidak di bawah, dan semangat menghidupkan, Dia yang sudah menghidupkan roh, memberikan semangat dalam kehidupan kita. Dan Efesus 1 ayat 3 juga mengatakan, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak dasar yang benar di dalam kehidupan kita. Ada hak-hak yang sungguh luar biasa yang kita alami sebenarnya di dalam kehidupan kita. Tidak saja di atas, tidak saja Dia menghidupkan kita di dalam roh kita, tetapi Tuhan juga mengatakan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, saat kita menyadari siapa kita, kapasitas yang benar, yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, itulah dengan dasar itulah kita datang kepada Tuhan. Dengan dasar itulah kita mendekat kepada Tuhan dan kita membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kita saat posisi kita benar, saat kapasitas kita benar, saat keberadaan dasar kita itu benar. Akan tetapi ada banyak orang yang menolak pemberian Tuhan. Mereka menolak pemberian Tuhan dan tidak berada dalam kapasitas yang benar sebagai penyembah. 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, orang diberikan hak atau berkat secara rohani yang baik, yang bagus, yang sempurna oleh Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang menolak apa yang menjadi pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kita merasakan suasana atau situasi yang sulit, suasana atau situasi yang sangat sukar dalam kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat yang kedua mengatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Banyak hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita menolak apa yang menjadi pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Segala berkat rohani yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, kita tidak menerima. Bahkan di sini katakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Bagaimana seseorang akan datang menyembah kepada Tuhan ketika kapasitasnya tidak benar, ketika posisinya tidak benar, tidak ada di atas. Tetapi saat kita mencintai diri sendiri, kita sedang ada di bawah. Kita tidak ada dalam posisi yang benar. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 2 juga mengatakan dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, uang netral. Tetapi uang bisa menjadikan kita lebih memperhatikan uang daripada memperhatikan Tuhan. Kita sangat punya perhitungan. Perhitungan itu benar. Tidak ada seorang yang punya perhitungan dan tidak menyembah kepada Allah. Artinya pada saat kita punya perhitungan tetapi kita tetap menyembah kepada Allah, itu bisa terjadi. Maksud saya ketika orang lebih mendahulukan menghambakan dirinya kepada uang, maka ia sangat perhitungan atau sangat hitung-hitungan dengan keuangan. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, ayat selanjutnya mengatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Hambatan-hambatan yang begitu banyak pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita
mau datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, ada godaan dalam hidup kita untuk membual dan menyombongkan diri. Kemudian di sini katakan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita akan cermati, ada banyak hambatan ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika fisik kita datang menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan, adakah roh kita, adakah kebenaran itu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Adakah sungguh-sungguh Dia menjadi Allah kita? Adakah sungguh-sungguh Dia menjadi Tuhan kita? Jangan sampai kita datang secara fisik kita, tetapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai secara fisik kita datang menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi kapasitas kita tidak benar. Kapasitas kita tidak seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita ada di atas. Ketika kita diberikan berkat-berkat secara rohani, dan ketika kita menyadari bahwa roh Tuhan itu selalu membangkitkan kita, selalu menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita merenungkan senantiasa dalam kehidupan kita. Saat kita datang menyembah kepada Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan, jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia di hadapan Tuhan. Dan bagian yang terakhir yang akan kita renungkan terambil dari 1 Korintus pasal 14. Ayat yang ke-16 saya akan baca. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ayat 17, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang tidak dibangun olehnya. Ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Dan ayat yang terakhir, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saat kita hadir dalam pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, di dalam kita beribadah, kita mau Tuhan merasakan kehadiran kita. Kita mau kita diperkenan oleh Tuhan. Kita mau saat kita datang kepada Tuhan, saat kita menyembah kepada Tuhan, orang lain juga diberkati oleh apa yang kita lakukan. Karena kita pasti tidak hidup sendiri, pasti ada orang-orang yang di sekitar kita pada saat kita menyembah, pada saat kita beribadah, pada saat kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. 2 hal pada saat ini yang kita renungkan, yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Hal yang pertama adalah secara roh. Apakah kita bersenyawa dengan Tuhan? Apakah kita intim bersekutu dengan Tuhan ketika kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran? Apakah sungguh-sungguh kita mengenal Dia? Apakah sungguh-sungguh kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Dan hal yang kedua, siapa kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan? Seperti apa kapasitas yang kita miliki? Adakah berkat secara rohani yang sempurna itu kita alami dalam kehidupan kita? Adakah kita mementingkan Tuhan daripada diri kita sendiri? Adakah kita menomorduakan segala sesuatu pada saat kita menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur di masa
penyebaran penyakit COVID-19 ini, kita bersyukur kita boleh berada di rumah, kita boleh bersekutu dengan setiap anggota keluarga kita, dan kita boleh belajar juga tentang firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan saat kita menyembah itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi juga oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh waktu. Di mana saja kita dapat bertemu Tuhan, di mana saja dan kapan saja kita bisa menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita bisa menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Saat kita bekerja, saat kita melakukan aktivitas, saat kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Disitulah setiap saat dan setiap waktu kita bisa menyembah kepada Tuhan. Dan penyembahan yang benar, penyembahan yang diperkenan oleh Tuhan, penyembahan yang dikategorikan Tuhan sebagai penyembah benar, sesuai dengan Yohanes 4 ayat yang ke-23 tadi, saat kita menyembah roh, dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita mau memperhatikan apa yang menjadi kebenaran Tuhan pada saat kita menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami datang kepada Engkau, bagaimana saat kami beribadah kepada Engkau, bagaimana seharusnya hidup kami pada saat kami menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang akan berikan kemampuan kepada kami untuk sungguh-sungguh menyadari siapa hidup kami. Siapa Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, Engkau yang mau datang ke dalam dunia ini, Engkau yang mau mati, bangkit bagi hidup kami, menebus setiap hidup kami ya Bapa. Engkau yang naik ke sorga, tetapi Engkau juga yang memberikan Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hati kami. Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Engkau Allah yang sangat dekat dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau dekat senantiasa dengan Engkau ya Bapa. Sehingga dalam pujian penyembahan kami, dalam ibadah kami, Tuhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan ibadah kami, penyembahan kami diperkenan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur menyadari segala kapasitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bukan menjadi ekor, tetapi kami menjadi kepala. Kami tidak di bawah, tetapi kami di atas. Pada saat Tuhan menghidupkan tubuh kami yang fana ini dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat rohani yang sempurna yang ada dalam hidup kami. Segala kuasa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Bapa di sorga, biarlah semua ini boleh kami bawa pada saat kami menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyadari setiap hidup kami. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak menyembah hal-hal yang lain Tuhan, dan kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan, Engkau yang memberikan rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seberapa banyak hari ini kita boleh diberkati melalui ibadah online yang boleh kita adakan. Katakan haleluya, Tuhan Yesus baik. Saya berdoa kiranya kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang baik di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu jemaat, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan dan berlangsung Tuhan. Engkau memimpin kami. Kami merasakan hadirat-Mu hadir ada di tengah kami. Tangan Tuhan kuat mencengkram kami. Roh Kudus dahsyat memimpin kami. Sehingga kami boleh merasakan damai yang luar biasa. Kekuatan yang daripada Tuhan datang atas kami.
Kami berdoa sekali lagi untuk seluruh pelayan mimbar, untuk multimedia, soundman yang telah berupaya bersatu hati melayani untuk jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terlebih kami membawa menyerahkan juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dari setiap rumah ke rumah, keluarga ke keluarga, lawatan dan hadirat Tuhan turun dan memberkati mereka. Jadikan hidup mereka dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan berlaku bagi mereka. Kesehatan, kekuatan ditambahkan dalam setiap kehidupan mereka. Kami percayakan seluruh kehidupan, pelayanan gereja-Mu, bahkan yang kami rencanakan untuk ibadah pencurahan roh secara online, Tuhan juga memberkati. Minggu yang kami boleh adakan secara online, Tuhan juga menyertai. Terpujilah Bapa Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Mari jemaat, kita akan tengadahkan dua tangan kita. Terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih dan anugerahnya oleh Yesus Kristus dan melalui persekutuan bersama Roh yang kudus, menyertai dan tinggal atas hidupmu, memerintah dan memimpin kehidupanmu, hari, minggu, bulan, tahun selamanya, dalam pekerjaan, dalam studi, apapun yang kau perbuat dalam kehidupan di rumah tangga dan keluarga, dimanapun kau berada, selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sayang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kau mercikan. Mari jemaat kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai sukawee. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turun menyertai hidupmu. Apapun yang kau berbuat, yang kau kerjakan, yang kau lakukan, di dalam nama Yesus, Tuhan baik, ada yang setia, luar biasa, menyertai dan pimpin yang kita. Haleluya. Terpujilah Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.